I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ananda semuanya, perkenalkan nama saya Widya Fitri, bisa dipanggil dengan Ibu Widya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai jurnal umum. Pada kelas 10, ananda semua pasti tidak asing lagi dengan yang namanya jurnal umum. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai jurnal umum tersebut. Pada siklus akuntansi perusahaan jasa akan diawali dengan pencatatan jurnal umum. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama kita akan membahas mengenai materi jurnal umum terlebih dahulu. Jurnal merupakan alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan secara kronologis, berdasarkan urutan waktunya dengan menempatkan setiap akun pada tempatnya. Nah, untuk lebih jelasnya, jurnal umum merupakan sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan pada suatu perusahaan dalam periode tertentu. Berikutnya adalah fungsi jurnal umum. Fungsi yang pertama adalah fungsi pencatatan. Merupakan jurnal umum digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan dan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, fungsi historis. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum dilakukan secara berurutan atau sesuai dengan urutan kejadiannya. Yang ketiga adalah fungsi analisis, di mana transaksi yang dicatat pada jurnal umum harus berdasarkan hasil analisis berupa akun-akun yang dipengaruhi beserta nominalnya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi instruktif, yaitu transaksi yang dicatat pada jurnal umum harus diposting ke dalam buku besar. Nah, untuk fungsi yang terakhir adalah fungsi informatif, di mana jurnal umum harus memberikan informasi mengenai transaksi-transaksi yang telah terjadi pada suatu perusahaan selama periode tertentu dalam waktu yang lebih ringkas. Nah, untuk bagian-bagian dari jurnal umum itu sendiri, seperti yang telah tertera dalam tabel. Yang pertama, bagian atas terdapat judul, di mana judul tersebut terdiri dari nama perusahaan, jenis jurnal, dan juga periode waktu tertentu. Nah, pada nomor yang kedua ada yang namanya halaman judul, dan yang ketiga terdapat tahun dan bulan untuk transaksi. Nah, kemudian pada tabel yang keempat terdapat tanggal transaksi, kapan transaksi itu dilakukan. Kemudian yang kelima terdapat akun di debit yang akan merapat ke kiri, kemudian posisi akun di kredit yang akan menjorok ke dalam kanan. Nah, pada tabel nomor 6 terdapat nomor akun yang akan digunakan untuk memposting ke buku besar. Nah, pada yang ke nomor 7 terdapat jumlah uang yang terdapat di posisi debit. Nah, kemudian yang ke-8 terdapat kolom yang diisi dengan jumlah uang yang berada di posisi kredit. Berikutnya kita akan membahas mengenai cara pembuatan jurnal umum. Nah, untuk langkah yang pertama, untuk pembuatan jurnal umum yang benar, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus memahami persamaan dasar akuntansi. Anda pasti ingat kan persamaan dasar akuntansi apa saja? Yaitu aset sama dengan utang ditambah modal, yang kemudian akan diperluas menjadi aset sama dengan utang ditambah modal dalam kurung ditambah pendapatan dikurang beban. Selain itu, persamaan akuntansi juga berkaitan dengan pemahaman kelompok, di mana kelompok-kelompok akun yang ada di dalamnya, misalnya seperti kelompok aset, maka yang termasuk ke dalam aset adalah persediaan, piutang, peralatan, dan lain-lain. Untuk membuat jurnal umum, Anda semua harus paham mengenai saldo normal masing-masing akun. Ada 5 yang harus Anda pahami. Yang pertama akun aset, yang kedua akun utang, dan yang ketiga modal, yang keempat adalah pendapatan, dan yang kelima adalah beban. Untuk lebih mudahnya, saya akan menyediakan tabel beserta akun-akunnya.
Yang pertama, terdapat akun yang bernama aset yang memiliki saldo normal di debit, yang berarti jika aset sebuah perusahaan bertambah, maka akan dicatat pada posisi debit. Begitu juga sebaliknya, jika berkurang, maka saldo akun aset akan diletakkan pada posisi kredit. Nah, pada akun yang kedua, ada yang namanya akun utang yang memiliki saldo nominal di kredit, di mana telah dijelaskan dalam tabel bahwa setiap utang sebuah perusahaan bertambah, maka akan dicatat pada posisi kredit, dan jika berkurang akan dicatat pada posisi debit. Nah, pada akun yang ketiga terdapat akun modal yang bersaldo normal pada kredit dan juga pendapatan yang bersaldo normal di kredit. Antara utang, modal, dan pendapatan memiliki akun normal yang sama, yaitu pada kredit, sehingga pencatatannya sama dengan pencatatan pada akun utang. Nah, berikutnya adalah beban yang memiliki saldo normal yang sama dengan akun aset, yaitu bersaldo normal di debit sehingga pencatatannya sama pada akun aset, di mana ketika bertambah dia akan terletak pada posisi debit dan jika berkurang akan terletak di posisi kredit. Nah, itulah persamaan dasar akuntansi yang harus kita pahami sebelum pembuatan jurnal umum. Yang kedua adalah pengumpulan bukti transaksi. Pada langkah kedua ini yang menyatakan bahwa bukti transaksi merupakan dasar yang sangat penting untuk mencatat sebuah transaksi keuangan pada sebuah jurnal, karena tanpa adanya bukti transaksi tidak dapat dicatat pada jurnal. Beberapa contoh bukti transaksi, yang pertama ada nota, faktur, kwitansi, dan lain sebagainya. Hal yang harus kita pahami dalam pembuatan jurnal umum yang ketiga adalah identifikasi transaksi, di mana tidak semua transaksi dapat dicatat, dan pastikan transaksi yang terjadi dapat mempengaruhi posisi keuangan yang sekurang-kurangnya dapat mempengaruhi posisi dua akun di dalam jurnal umum. Beberapa transaksi yang dapat mempengaruhi saldo modal dalam jurnal umum, yang pertama adalah investasi pemilik kepada sebuah perusahaan ketika perusahaan baru dibangun. Kemudian yang kedua adalah penerimaan pendapatan ketika sebuah perusahaan dapat menjual produk ataupun jasanya. Dan yang ketiga adalah pengambilan private atau bisa disebut dengan pengambilan pribadi, di mana seseorang yang memiliki perusahaan dapat mengambil modalnya untuk keperluan pribadinya sendiri. Nah, sebelum langsung memulai kepada pencatatan, yang harus dipahami lagi adalah komponen-komponen yang harus ada dalam jurnal umum. Yang pertama, seperti yang tertera di tabel sebelumnya, terdapat beberapa komponen, yaitu ada komponen tanggal yang akan menulis kapan terjadinya transaksi. Yang kedua adalah komponen kode pembantu atau ref untuk membantu pencatatan secara detail dari transaksi. Kemudian ada komponen uraian untuk mencatat keterangan transaksi debit atau kredit. Kemudian ada komponen debit yang akan mencatat transaksi berkategori yang ada di debit, dan kredit untuk mencatat transaksi yang berkategori kredit. Berikut akan saya sajikan contoh dari jurnal umum itu sendiri. Berikut adalah contoh soal yang saya sajikan dalam penyajian jurnal umum. Setelah soal ini saya akan menyajikan bagaimana pencatatannya. Pada pencatatan pertama, seseorang akan membuat perusahaan dan memberikan modal ke dalam suatu perusahaan, maka akan dicatat kas di debit dan kemudian modal di kredit. Pada soal kedua, soal menyatakan bahwasanya seseorang pemilik usaha tersebut menyewa sebuah kantor dan kemudian membayarnya di muka, di mana pencatatannya sewa dibayar di muka di debit dan kas di kredit. Pada transaksi nomor 3 menyatakan bahwasanya perusahaan tersebut membeli peralatan dan perlengkapan secara tunai, di mana akan dicatat peralatan dan perlengkapan bertambah di debit dan kemudian kas akan berkurang di bagian kredit. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga Anda dan semua dapat memahami dan mampu mempraktekkan pembuatan jurnal umum. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Snoop